teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas soal kasus tentang perdarahan kehamilan di usia muda ya teman-teman. Pada kehamilan muda. Langsung aja ya kita bahas soal nomor 1. Nyonya L usia 29 tahun hamil anak kedua. Datang ke praktik mandiri bidan atau PMB dengan keluhan amenorea 3 bulan. Sering mual dan kadang muntah. Hasil pemeriksaan TFU tinggi fundus uteri, 3 jari di bawah pusat, tidak teraba Ballotman. Hasil pemeriksaan perdarahan pervaginam positif, darah kecoklatan dan denyut jantung janin negatif. Pertanyaannya, komplikasi yang dapat terjadi pada kasus Nyonya L adalah A. Keganasan, B. Shock, C. Sepsis, D. Infeksi, E. Kematian ibu. Ingat teman-teman, baca soalnya dulu. Pertanyaannya adalah komplikasi pada kasus Nyonya. Berarti kita harus tahu kasusnya, maka kita akan mencari kata kunci di kasusnya. Kata kunci di kasusnya adalah amenorea 3 bulan. Amenorea itu artinya tidak mens ya teman-teman. Tidak menstruasi selama 3 bulan. Terus TFU dia 3 jari di bawah pusat. Amenorea 3 bulan kemungkinan maka dia akan hamil 12 minggu teman-teman, ya kan? 3 dikali 4 minggu, maka hasilnya 12 minggu. Ini kemungkinan ya teman-teman. TFU 3 jari di bawah pusat tapi teman-teman. Padahal harusnya 12 minggu itu TFU-nya masih sekitar 3 jari di atas simfisis. Ya teman-teman. Masih 12 minggu soalnya. Ini 3 jari di bawah pusat. Berarti TFU-nya kita nyatakan TFU lebih besar dari usia kehamilan, ya. PVV-nya perdarahan pervaginam, PPV itu. Biar diingat ya teman-teman, PPV adalah perdarahan pervaginam. Itu kecoklatan, DJJ negatif. Berarti kemungkinan ini kasusnya kasus apa nih? Dia berarti kata kuncinya hamil 12 minggu, amenorea 3 bulan. Terus TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Terus ada perdarahan pervaginam kecoklatan. Berarti dia adalah tanda-tanda dari penyakit molahidatidosa teman-teman. Nah, molahidatidosa itu apa? Teman-teman udah tahu belum mola itu apa? Jadi molahidatidosa itu kehamilan anggur ya teman-teman. Disebut dengan hamil anggur. Gejala khasnya TFU lebih besar daripada usia kehamilan. Kemudian tidak ada tanda pasti kehamilan. Tidak ada tanda pasti, inilah DJJ-nya negatif. Tidak ada tanda pasti kehamilan. Tidak ada tanda pasti kehamilan. Ya teman-teman. Nah, dari molahidatidosa, kasus molahidatidosa ini, maka jika dia tidak dilakukan tindakan, komplikasinya apa yang terjadi? Komplikasinya yaitu dia bisa menjadi kanker atau karsinoma, teman-teman. Karsinoma. Nah, jadi pasien mola itu harus menjalani follow up rutin untuk mendeteksi karsinoma. Jadi jawabannya dari kasus ini adalah
Apa teman-teman? Yang A, keganasan karena kanker atau karsinoma gitu teman-teman. Paham ya teman-teman? Untuk kasus mola itu ciri-cirinya saya ulangi lagi, tinggi fundus lebih dari usia kehamilan dan tidak ada tanda pasti kehamilan. Diingat-ingat 2 itu aja teman-teman biar mudah. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nyonya L usia 29 tahun, sama ya teman-teman dengan kasus yang tadi. Hamil anak kedua datang ke PMB dengan keluhan amenore 3 bulan. Sering mual dan kadang-kadang muntah. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat. Tidak teraba balotmen. Hasil pemeriksaan perdaran pervaginam positif, darah kecoklatan dan denyut jantung janin negatif. Pertanyaannya, tujuan utama dari pemeriksaan palpasi abdomen pada kasus di atas adalah A. Menentukan TFU, B. Menentukan usia kehamilan, C. Menganalisis TBJ atau taksiran berat janin, D. Memastikan bagian-bagianan janin, E. Membandingkan dengan usia kehamilan. Tujuan kita baca dari soalnya dulu teman-teman. Pertanyaan dari soalnya adalah tujuan utama pemeriksaan palpasi abdomen. Tapi ditanya pada kasus di atas, maka kita harus tetap cari kata kunci di soal kasus, yaitu dia amenore 3 bulan, berarti kemungkinan dia 12 minggu ya teman-teman. Ini kemungkinan. Terus TFU 3 jari di bawah pusat. 12 minggu itu termasuk dalam TM berapa teman-teman? TM 1 ya. Nah, dia tanyanya kan pemeriksaan palpasi abdomen. Berarti palpasi abdomen pada kasus ini hanya ada di sini nih, TFU 3 jari di bawah pusat, tidak teraba balotmen palpasi. Maka tujuan dari palpasi di sini adalah menentukan tinggi fundus uteri. Jadi kita cari kasusnya dulu. Berarti ini kemungkinan tadi kan TFU lebih besar dari usia kehamilan, maka kasus di sini adalah kemungkinan mola hidati dosa. Nah, ketika kasus ini adalah kasus mola, maka tujuan pemeriksaan palpasi abdomen kita adalah untuk membandingkan TFU dengan usia kehamilan. Jadi jawabannya adalah yang E, karena sudah saya bilang dari tadi di awal bahwa ciri-ciri dari kehamilan mola itu adalah tinggi fundus uteri melebihi usia kehamilan. Ya. Jadi memang untuk menjawab kasus ini kita harus perlu menganalisis dulu. Jadi tidak langsung palpasi abdomen. Ya memang palpasi abdomen saja bisa saja hanya untuk menentukan TFU. Tapi dia pertanyaannya dalam kasus ini, dan dalam kasus ini diagnosa kemungkinannya adalah mola hidatidosa. Maka palpasi abdomen yang dilaksanakan di kasus ini adalah tujuannya membandingkan dengan usia kehamilan. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal kasus nomor 3. Nyonya D usia 27 tahun, G1 P0A0. Usia kehamilan 10 minggu, datang ke rumah sakit dengan muka yang pucat. Keluar gelembung seperti anggur, pembesaran uterus melebihi usia kehamilan. Uterus lembek, tidak teraba bagian janin, DJJ tidak terdengar. Terdapat jaringan di dalam kanalis cervicalis. Hasil USG terlihat badai salju, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimanakah penanganan pada kasus Nyonya D? A. Melakukan SC, B. Observasi sampai janin aterem, C. Melakukan induksi persalinan, D. Melakukan pemantauan kadar HCG selama 1 bulan, E. Segera melakukan evakuasi jaringan. Kata kuncinya apa teman-teman di kasus ini? Kan dia nanya penanganan, maka kita harus tetap cari kata kunci di kasus. Jadi kata kunci kasus di sini adalah keluar gelembung seperti anggur. Berarti kemungkinan diagnosanya adalah mola, teman-teman. Mola atau disebut dengan hamil anggur. Maka dia akan
terlihat gelembung seperti anggur. Yang ditanya adalah penanganan. Kalau yang ditanya itu penanganan, maka yang harus kita perhatikan adalah di mana tempatnya pada kasus ini. Nah, kita harus bulatkan kasus ini di rumah sakit. Karena berbeda tempat maka akan berbeda penanganan sesuai dengan kasus, ya. Karena ini penanganannya di rumah sakit, maka yang ditanyakan karena ini lokasinya tempatnya di rumah sakit, maka penanganan yang ditanyakan adalah penanganan di rumah sakit, ya, penanganan di RS. Nah, bagaimana penanganan mola di RS? Penanganan mola di RS itu pertama, perbaiki KU dulu. Pastiin semua itu KU. Perbaikin KU. Baru yang kedua, kolaborasi dengan SPOG. Kolaborasi dengan SPOG untuk USG, karena kita memastikan dulu, ya, untuk USG dan evakuasi mola atau kuretase. Baru yang ketiga, anjurkan ibu untuk kunjungan ulang. Karena yang saya tadi jawab di soal sebelumnya bahwa pasien mola harus menjalani follow up rutin. Karena komplikasi dari mola ini dia ke arah karsinoma atau kanker. Jadi anjurkan ibu untuk kunjungan ulang tiap 2 minggu. Sampai kadar HCG normal. Baru yang terakhir, yang nomor 4. Jika menetap atau naik dalam 2 kali pemeriksaan, HCG-nya jika naik dalam 2 kali pemeriksaan atau tidak kembali normal dia, maka dalam 8 minggu tidak kembali ke normal dalam 8 minggu, maka pasien harus ke RS yang punya fasilitas kemoterapi. Yang punya fasilitas kemo. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban dari soal di sini adalah yang Sekian ya, teman-teman. Selamat berjuang dan semoga berhasil.